Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari kelas SMP 1. Dan saya akan menjelaskan eh, tentang penggunaan dan pengertian dari position relatif, absolut, dan visit. Adalah itu sangat diperlukan, sangat mudah sebenarnya ya. Itu tuh kayak semacam dia tuh bisa berpindah, bisa ada 2 dimensi atau berapa dimensi gitu kan, bisa berpindah. Pertama itu kita langsung ke ini saya udah, kita lihat dulu apa sudah buat studi kasusnya yang produksinya saya kemarin. Ini waktu yang saya tambahin banget supaya nanti saya coba. Kita langsung masuk ke relatif itu ke produk nih. Ini kan ini produk nih, apa namanya, kelasnya produk. Nah, kita masuk ke produk ini, kita langsung masuk ke relatif. Salah, position relatif. Ibarat lagi nih, ini sebelum menggunakan relatif ya. Ketika sudah menggunakan relatif, kita lihat hasilnya, kok sama aja gitu kan. Nah, sebenarnya nggak sama, cuman kalau dilihat dari sudut pandang seperti ini, memang seperti sejajar satu blok gitu kan. Cuman ketika dilihat misalnya ini begini, dilihat seperti ini gitu, itu ada semacam tadi saya warnain yang si merah ini ya, yang si merah ini, yang berwarna merah ini, dia tuh seperti naik ke satu dimensi lagi. Tadi yang sejajar, dia tuh naik satu dimensi, yang dimana di dimensi yang tadi ditempati oleh merah ini kosong gitu kan. Dan ibaratnya dia tuh si biru ini dia nggak berani untuk masuk ke ininya gitu kan. Beda kalau misalnya di catat di apa namanya, di apa sih namanya ya, di artikannya seperti kayak ini tempat gue ya, jangan ditempatin gitu kan. Tapi dia kemana-mana gitu kan, ini tempat gue jangan ditempatin ya, dia udah pesan jangan gitu kan, udah pesen jangan gitu kan. Misalnya gue mau beli makanan dulu, oh ya tempatnya jangan ditempatin gitu, ada gitu. Nah, gimana cara melihatnya? Kalau gini dulu posisinya ini kita hapus dulu dah. Ini kita gunakan, pertama kita coba itu yang namanya margin lah. Kita coba apakah nih, ketika kita coba misalnya 40 px, kita coba dia akan ke kanan ini, margin dari sini. Nah, si birunya itu ngikut dengan si merah gitu kan. Si birunya itu ngikut dengan si merah. Kita hapus kembali, kita cek aja tadi. Dia position red, kita nanti balik lagi sebenarnya. Cuman si merah ini kan dia naik ke dimensi baru lagi ya. Jadi ketika dikasih kalau di position red ini pakai left ya. Kalau pakai margin nggak jalan ya. Kita coba 40 px. Coba lihat. Nah, si merah ini akan menutupi sebagian dari yang berwarna biru ini, produk yang berwarna biru. Nah, ibaratnya dia sudah di dimensi yang kedua, dia menutupi sebagian dimensi dari yang yang produk ketiganya ini yang warna biru. Jadi dia menutupi dari layar ini, dia seperti menutupi. Tuh, gunanya relatif. Sekarang kita masuk ke yang absolut. Masuk absolut yang saya membuat 2 gitu kan. Kalau pakai itu kurang bagus. Coba
Saya sudah buat iniannya, ini kotak berwarnanya, ada warnanya seperti lagi. Absolute, kita coba absolutnya. Absolute itu sama seperti relatif tadi, cuman dia akan secara otomatis si hijau ini masuk ke dimensinya pink. Coba kita coba ya, kita masukkan ini ya, kasih posisi absolutnya di sini. Si hijau ini si pink ini kan ke dua dimensi ini ya, ada dua dimensi dia. Nah, dimensi yang pertama ini dia nggak ada di situ, dia ada dimensi yang dua. Si hijau ini berarti dia nakal nih kan, udah pesannya jangan masuk kan, tapi si hijau ini nakal untuk masuk ke dimensinya si pink. Nah, kalau kita lihat sendiri itu, nah tetap masuk. Nah, si hijaunya ini kemana? Ketutupan oleh si pink ya, karena dia masuk ke dimensinya si pink. Nah, kalau kita kasih pinknya ini left, dia akan kelihatan misalnya 20 px. Nah, hijaunya akan kelihatan di belakangnya si pink. Berarti bersembunyi dari si pink ini. Itu gimana kalau kita pakai kontainer? Jadi kita coba pakai kontainer, kita tambahkan sini kontainer, terus dulu di titik kontainer, kita pindah di sini untuk membungkus negatif. Kontainer saya sudah buat, dan di sini jangan lupa kita kasih margin top supaya dia margin top, margin auto. Jadi coba lihat, nah di tengah ya, tengah. Kalau di sini kita kasih position absolute-nya, ini bisa kasih left-nya 0px, top-nya 0px. Itu dia akan ke sini, akan ke layar sebelah kiri sini, window sebelah kiri paling atas. Nah, dia akan pindah ke sini. Nah, si hijaunya juga tetap masuk. Ibaratnya itu ini di dalam satu ruangan, cuman si pinknya juga bandel keluar dari ruangan si ruangannya dia. Berarti lagi belajar gitu. Nah, si hijaunya ini berarti disuruh maju lah sama gurunya gitu kan. Tempatin duduknya si pink gitu kan. Jadi seperti itu. Kenapa bisa di sini? Karena kita tambahkan left dan top. Kalau kita hapus left dan topnya itu, kita tahu juga bisa kan, dia akan pindah ke sini. Berarti dia mau pindah masak gitu kan, gitu. Pindah aja ke sini gitu ya, di sebelahnya si hijau ya, sebelah kiri hijau nih, tapi di dalam ruangan gitu kan, kita lihat. Nah, dia akan di dalam ruangan gitu. Ibaratnya position absolute dengan relatif itu hampir sama, cuman peraturannya beda. Berarti kalau position relatif ya, dia dimensinya dia hanya naik ke atas dimensi, cuma di dimensi yang dulunya dia itu nggak ada yang nempatin sama sekali. Tapi kalau absolute itu dia pindah dimensi. Nah, di dimensinya dia yang dulu itu dimasukin sama otak lain atau gambar lain atau gimana gitu. Nah, itu absolute, itu bedanya absolute dengan relatif. Kita masuk ke yang namanya itu adalah fiction ya, fiction. Nah, fiction ini berguna kalau kalian mengunjungi web itu kan, navbarnya itu dia tidak bergerak kemana-mana ya. Navbarnya itu dia tidak bergerak kemana-mana, dia tetap di atas ya. Nah, seperti ini, contohnya seperti ini ya, masih ini ya,
Saya ini saya lupa. Sudah. Ibaratnya, nah ini si navbarnya ini, si home, upload, produk, dan galerinya ini dia masih tetap di atas kan. Tidak pakai posisi fixed. Kalau kita pakai posisi fixed, ya itu akan pindah, maksudnya akan mengikuti sini apa ya? Position ini posisi fixed. Coba kita lihat ya. Kita refresh. Oh salah, di atas lupa. Saya bilang nggak sih? Oke, ini tabuannya kita hapus lah ya, mengganggu sekali. Hapus aja. Nah, dia akan di atas kan? Akan di atas. Tetap sih sama tadi, kayak cuman pindah tempat doang. Dia ketika kita scroll ke bawah, nah dia akan mengikuti dari scrollan kita gitu kan. Nah itu gunanya fixed ya, semacam dia tetap di tempat situ, dia akan mengikuti scrollan kita kemana, kayak overflow gitu. Gunanya fixed. Itu penjelasan saya mulai dari position relatif, absolute, dan fixed. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.